Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beliau Rasul itu bersabda, ya, apakah kalian semua itu tahu atau mengerti tentang seseorang yang muflis, seseorang yang bangkrut, ya, seseorang yang muflis, seorang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya, tanya beliau Rasul terhadap para sahabat. Akhirnya dijawab oleh para sahabat, ya begini ya Rasul, ya menurut kita semua para sahabat yang dinamakan orang yang bangkrut atau muflis itu yang yaitu orang yang ada pada diri orang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dinar, dan juga tidak mempunyai harta benda. Itu jawab para sahabat yang dinamakan muflis menurut kita para sahabat itu orang orang yang tidak memiliki uang, ya, tidak memiliki uang, dirham, dinar kan itu mata uang, ya, dulu, ya, zaman beliau Rasul, wala dirhama wala dinaro wala mata'a, dan juga orang tersebut tidak punya harta benda apa-apa. Itu yang namanya muflis menurut kita para sahabat ya Rasul, ya. Orang namanya muflis kan artinya bangkrut, ya, sing arek gulung tikar, udah nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Jadi juga dipaparkan oleh para sahabat, yaitu ya yang namanya muflis orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta benda. Nah, itu akhirnya dijawab oleh beliau Rasul, orang yang muflis dari kalangan umatku, ya, dari kalangan umatku yaitu seseorang yang kelak di hari kiamat, orang tersebut ya datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang melimpah, pahala sholat fardu, sholat sunnah, sholat apa saja, ya, itu pahala sholat sudah banyak sekali, dan juga membawa pahalanya ibadah puasa fardu, puasa fardu, ya, juga puasa sunnah, Senin Kemis, puasa sunnah lain-lainnya. Itu orang tersebut di hari kiamat dengan banyak membawa bekal yang berupa pahala bermacam-macam ibadah. Datang bawa pahala banyak, tapi nyatanya pahala tersebut akhirnya ludes, mulanya dinamakan al-muflis, orang yang bangkrut, kata beliau Rasul. Ludesnya gimana? Karena orang ini yang membawa pahala banyak, pahalanya sholat, pahalanya puasa pada waktu hidupnya, ini orang mentorang, ya, ini orang mentorang. Qad satama hadza wa qadzaba hadza, sering menuduh-nuduh, ya, orang yang katakan sering seuzon, ya, menuduh-nuduh yang tidak jelas, ya, nuduh-nuduh yang tidak jelas, suka nuduh-nuduh, ya. Qadzaban daleh niku bahasa Jawa artinya nuduh, wa qadzaban daleh sapa wong haga, ya, ing iki wong, wa akala malah haga, dan juga suka makan, ya, harta benda orang lain yang nilainya jelas-jelas, makan harta benda orang lain yang jelas-jelas tidak halal, ya. Wa akala haga wa akala malah haga, ya, orang tersebut suka makan, ya, harta benda orang lain, atau harta benda anak yatim, anak fakir miskin, ya, legi kabeh ngono, ya. Ibadah kentang, sholat rajin, zikire kentang, puasane kan kentang, tekan maring akhirat mana maring kiamat bopong pahala akeh, tapi nyatane ludes pahalane, ya. Sing dijokoti sih, ya, kayak ngerasani nyong como tahalan dhewe kena bruk, ya, mari sing rasane pahalane cukup set kayak apa danggo sampean uripe lagi dang ning dunya sering sertang-sertong mangani kiye mangani kae dijuket we, ya, apa pahalane atau pahala amal kebagusane dicerowok set diblukaken wong sing dirasani, wong sing di pangan barang apa niku harta bendane waktu urip nang dunyane, jukut maning seret deblukna karo wong sing pada waktu uripe nang dunya sing dituduh-tuduh, ya, orang genah, dan juga suka katakanlah melukai diri orang lain sampai mengeluarkan darah, ya, dan nanti mengalirkan darah kadang-kadang, ya, kalau nggak kebetulan sampai membunuh, ya, wasafaka dama haza,
ya mengapa ngilekaken darahe ikilah wong. Ya, wong liya dan maksud dalam arti waktu hidup di dunianya kan ya suka menyakiti diri orang lain sampai yang disakiti itu mengeluarkan atau mengalirkan darah. Nah, itu juga kelak di hari kiamat nuntut. Dan nuntutnya mau bayarnya pakai apa? Wong yang dibawa itu amal yang dicomot amal kebaikannya, comot dibrokaken karo wong sing pada waktu uripe nang alam dunya dianiaya, difitnah, dipirang-pirang ngono ya. Wadroba lan mukul sapa wong sing wong yati yaumul kiamati bihasanatin ya, sing wong tekan nang dina kiamah sing gawa sing arane macam-macam amal kebaikan kowe mau. Nah, kowe pada waktu uripe nang dunya sing teplok sering jeblok-jeblok sering mukuli wong ya. Wadroba hadza ya, lah ngono ya, mukuli wong. Lah kowe wong sing dipukuli besok nang akhirat juga nuntut ngoten niku ya, nuntut marang wong sing teplok ngoten niku ya. Nuntute ya pan bayare nganggo apa, dendane nganggo apa, wong sing digawa amal kebaikan akhirnya sing disita sing dijukut amal kebaikane dicomot diblokaken karo wong sing waktu nang alam dunyane disakiti, dianiaya, dituduh sing ora ngena dicomot amal kebaikane ya. Semua amal pahala amal kebaikannya itu sudah habis, paniat sudah habis, maka masih banyak orang yang nuntut. Wong sing pada dianiaya pada waktu uripe nang dunya ana sing ditipu, ana sing di pirang-pirang ya. Wonten niku ya dituntut sampean pada waktu uripe nang dunya sampean nipu aku, nyong ngetono sampean dutang aku ora nyaur nang kana dituntut nang akhirate. Panyaure nganggone apa ya? Nyanggure nyomote amal kebaikan dicomot. Lah saiki bagiane wa iza faniyat hasanatuhu qabla ayuqdo. Nah, sebelum ia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal kebaikannya sudah habis. Ya sudah habis gimana? Sedang orang-orang mereka masih banyak yang nuntut. Ya, maka apa? Ya, maka semua amal keburukan ya orang yang nuntut dicomot dibrokaken karo wong sing dituntut sing amal kebaikane wis entek to. Ya, akhirnya mungkin nuntut dibayar yang bayarnya nggak apa, wong amal kebaikannya wis entek. Nah, akhirnya amal keburukannya wong sing nuntut dicomot dibrokaken karo wong sing dituntut ya, kayak kowe maksudnya ya. Ya amal buruke wong liya dibrukaken maring dheweke ngoten niku ya. Nah, sakwise kabeh nuntut ya amal keburukane wong-wong sing ora keduman amal bagus, amal keburukane dijukut dibrukaken wong karo maring awake wong sing dituntut. Nah, akhirnya faturiha ilan nari. Lah wong sing dituntut mau sing amal kebagusane entek malah nambah amal keburukane faturiha mongko den lemparaken atau den uncalaken sapa man yati yaumal qiyamah bihasanatihi ya, sing kelawan kebagusane salat, pahalane puasa entek akhirnya dilempar maring neraka diuncalaken maring neraka. Keterangan wong sing jeneng muflis orang yang bangkrut lagi berangkat mau pergi ke akhirat ya, bawa bekal banyak, pahalane akeh, pahalane puasa, pahalane salat, pahalane zikir, pahalane kiye. Nyata teka mana pragat ya, pahala kebaikan kebahagiaane pragat akeh sing nuntut sih ya, nang kan copot program mana entek pragat. Lah amal kebaikane pragat entek si akeh wong nuntut bae piben kiye. Akhirnya sing nuntut kae amal keburukane dicomot dibrukaken maring mana warung sing dituntut. Ya, kowe kaya ngono ki jenenge muflis. Ya, kata beliau asal atadrunal manil muflis. Apakah kalian semua itu mengetahui ya, mengerti tentang seseorang yang seseorang tersebut itu
maksud muflis orang yang bangkrut, yang min ummati yang termasuk dari golongan umatku. Ya, nah itu yang dinyatakan muflis sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesungguhnya orang muda, kawulamu muda, anak-anak yang masih muda. Terus anak-anak yang masih muda tersebut itu ya bisa membiasakan diri langsung bisa menyatakan taubat di hadapan Allah dan masih dalam usia muda sudah katakanlah aktif beribadah ya tanpa meninggalkan ibadah bentuk ibadah apa saja ya rajin ya juga sholatnya ya sholat sunnah, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran juga apa itu asyaddu luwih banget luwih hebat. Kalau itu ya tertanam ya pada diri seseorang yang masih dalam usia kawula muda itu lebih hebat dibanding ya tobat daripada orang-orang yang sudah dewasa ya kadang kan ling wong. Tapi kalau tertanam dari usia dini, usia muda, maka akan selalu terpatin kokoh, kenceng ya. Ada apa? Ada pada hati sanubari diri kawula muda tersebut. Bagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin bin Siri bin rahimahullahu bin Sirin rahimahullahu taala iyyaka anta malasean minal khair. Jadi kita semua itu diperintahkan harus selalu khawatir, selalu takut ya bila mana kita semua itu mengerjakan sesuatu yang sesuatu tersebut dari suatu amal kebaikan. Loh, kenapa kok melakukan sesuatu amal kebaikan kok khawatir juga takutnya ya summa nadahu ya fa innahu mamin ahadin taba summa roja'a fa aflaha. Nah, itu yang dikhawatirkan ya selama kita bisa melaksanakan suatu amal kebaikan ya itu kan satu bayane minal khair dari amal kebaikan. Setelah kita bisa ya mengamalkan suatu amal kebaikan, nah kedepannya summa tadahu ya. Nah akhirnya pada tempo waktu yang lainnya lagi ya bahkan ya kita meninggalkan ya suatu pekerjaan atau suatu amal kebaikan, bisa kembali lagi ke amal buruk. Nah gitu, maka tiap kali kita mengerjakan sesuatu yang sesuatu tersebut tergolong amal baik, nah itu harus selalu khawatir, selalu takutnya apa ya nanti kalau saya bisa berbuat baik seperti ini, yang dikhawatirkan ke depan saya tidak bisa berbuat seperti ini lagi. Kayak gitu yang dikandung maksud. Ya itu akhirnya kan bisa kita lalu hati-hati jangan sampai tertinggal melakukan suatu amal kebaikan itu lagi supaya bisa terjaga. Jangan supaya tidak kali ini saja ya bisa melakukan suatu amal kebaikan, bisa dijalani selamanya. Nah itu, maka dari itu ya dengan waktu-waktu ya ajal kita ke depan ya itu dijadikan di kedua mata kita ya. Ya ajalahu baina ainaihi di antara kedua mata. Kedua mata yakin yo apa matanya ini untuk melihat hal-hal yang maksiat-maksiat, apa kalau mata terus melirik mana apa melihat sesuatu yang maksiat terus membaca astagfirullahaladzim subhanallah nggak sengaja apa untuk melototin perbuatan-perbuatannya gitu. Itu kan ajal tersebut ditentukan ke dalam artian ya terutama oleh kedua mata ya kayak gitu.
supaya nilai tobatnya itu selalu katakanlah tetap, ya, itu mancap, kuat, kokoh, ya. Nilai tobatnya itu kok selalu kokoh, ya, tertancap, ayat buta, ya, ayat buta itu tetap supaya nilai tobatnya gue bener-bener, ya, orang tergoyah kan karena tetap, ya, carane itu mancep, ya. Jadi orang tergoyahkan oleh apa, ya, oleh semua perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya. Lanjutannya wa yatafakkaru fima mado min zunubihi, dan juga orang yang telah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu si yogya atau hendaknya lah selalu berpikir, ya, selalu banyak berpikir, memikirkan terhadap semua, ya, perbuatan-perbuatan luput, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu, yang telah silam. Jadi akhirnya untuk ke depan meningkatkan ketaatan dan meningkatkan keibadah marang Allah, akhirnya nambah rajin, ya, nambah istiqomah, nambah giat, nambah semangat. Harusnya yang ke depan yang setelah menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harus diperbanyak adalah bacaan-bacaan istighfar, memperbanyak bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 tiap waktu umpamanya 1000 kali, duhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, ya, nah 5 waktu 5000 kali, nanti malam sholat malam 5000, jadi 10.000. Orang yang banyak mengamalkan amalan-amalan bacaan istighfar, ya, terus secara kontinu, secara dijalani secara rutin, terus tulus atau ikhlas, maka apa, di samping dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan dilapangkan pikiran dan juga hatinya oleh Allah, dilapangkan, dijembarkan, digampangkan pula usahane marang Allah. Nah, di samping dilapangkan, dijembarakan, digampangkan usahane marang Allah, dilapangkan, dijembarakan pula, digampangkan pula rizkine marang Allah. Rizki sing penuh keberkahan, bahkan juga rizki yang banyak-banyak juga, di samping rizki bil kasbi, juga rizki-rizki yang min haitsu la yahtasib, ya, rizki yang datangnya itu tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, itu juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat apa? Berkat memperbanyak kalimat istighfar kepada Allah. Tapi syarat apa? Khusyuk, dengan juga bihuduril qalbi. Bihuduril qalbi dalam artian itu juga khusyuk, ya, masukkan terus ikhlas, ya, insya Allah yakin, ya, insya Allah yakin akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat berbanyak bacaan istighfar. Apalagi yang orang-orang yang katakanlah kembali ke jalan Allah, tobat, ya, seorang taib, seorang yang bertobat itu juga dianjurkan untuk secara seyogianya lah memperbanyak bacaan istighfar, dan juga di samping bersyukur kepada Allah tentang masalah kayak sedikit banyaknya rezeki yang terlimpahkan, ya, dari Allah untuk seorang taib itu, ya, harusnya selalu juga bersyukur kepada Allah, ya. Dan juga yang namanya rezeki itu bukan berbentuk materi saja, ya, tidak berbentuk materi saja. Alama rosakahu minataubati, ya, orang tersebut dimudahkan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah, gampang, terasa ringan, enteng dalam bertobat kepada Allah. Nah, merasa ringan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu juga namanya rizki. Bukan yang rizki itu yang tergolong dari hal-hal materi saja, kayak
dimudahkan dalam beribadah, diringankan dalam ibadah, bentuk ibadah apa saja, apa sholat, apa puasa, apa zikir, apa yang lainnya, dimudahkan, digampangkan, diringankan, itu termasuk keringanan dalam melaksanakan ibadah. Itu juga namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua itu bersyukur atas segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaru fi sawabi yaumil qiyamati. Dan juga seorang taib itu juga harus selalu berpikir tentang mendapat pahala-pahala ya kelak di hari kiamat. Barang siapa yang selalu suka berpikir, mempunyai banyak pikiran tentang gimana ya supaya pahala akhirat saya ini banyak. Ya, pahala akhirat untuk akhirat kelak itu banyak pahalanya. Nah, itu menunjukkan ya orang tersebut itu suka, demen, cinta ya berbuat amal soleh, berbuat amal baik. Yang sesungguhnya seseorang yang selalu berpikir apa tentang apa bekal yang sebanyak-banyaknya tentang pahala ya untuk bekal kehidupan kelak di akhirat itu menunjukkan orang tersebut cinta beramal baik. Ya, orang cinta beramal baik ngapain mikir-mikir tentang akhirat? Lah iya ya. Jadi wong sing selalu mikir-mikir mengutamakan kepentingan akhirat, pahala kelak di akhirat atau bekal sebanyak-banyaknya setelah kita hidup di dunia ya untuk bekal setelah mati ya. Itu harus katakanlah kalau kita semua ya berpola pikir semacam itu menunjukkan orang yang berpikir seperti itu berarti orang yang selalu cinta condong terhadap apa amal kebaikan untuk bekal kelak di akhirat. Barang siapa yang selalu berpola pikir atau banyak berpikir tentang masalah semua siksa-siksaan Allah, ancaman-ancaman Allah, maka kalau orang tersebut pada waktu hidup di dunianya banyak pikiran dicurahkan berpikir tentang masalah ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah ya kelak lebih-lebih di akhirat, maka inzajaro anisayiati, orang tersebut akan tidak akan ya berbuat amal keburukan. Dalam arti inzajaro mongko kecegah ya nyegah sapa wong ya anisayiati saking berbuat Allah ya, maka orang tersebut ya tidak katakanlah berani-beraninya ya berbuat amal buruk. Karena apa ya, dalam pikirannya itu siksanya Allah, ancamannya Allah, ingat ancamannya Allah. Akhirnya inzajaro sayi'ah ya, inzajaro mongko kacegah ya. Jadi dalam diri orang yang bersangkutan itu tidak sekali-kali melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan buruk, karena yang ada dalam pikiran itu adalah ancaman Allah, siksaan Allah ya, iqob sih ya. Jadi yang ada dalam benak, dalam pikiran orang yang bersangkutan itu adalah siksaan Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa? Jadinya mau berbuat buruk akhirnya bisa tercegah ya. Sahabat Abu Dzar ya niku matur marang beliau Rasul, mature ya Rasulullah, ceritakanlah terhadapku sesuatu apa yang ada dalam mushafnya Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi isi mushaf Nabi Musa alaihissalam isinya apa? Minta ya terhadap beliau Rasul suruh mengkabarkan atau menceritakan. Dijawab oleh beliau Rasul, oh kayak gitu ya Pak Zarin ya, apa-apa sesuatu yang ada dalam mushaf Nabi Musa alaihissalam itu ya termaktub tertera ya ada 6
6 kalimat. Itu kata beliau Rasul ada 6 kalimat. Yang pertama, ana wong yakin, percaya maring anane neraka. Tapi saya bisa yakin percaya dengan anane neraka, kok malah guyang-guyu, ketawa ketiwi ya we. Nah, yang kedua, saya juga takjub terhadap seseorang yang seseorang tersebut itu ya meyakini adanya mati. Tapi setelah meyakini dengan adanya mati, bukannya susah, ya malah penuh dengan kesenangan. Ya, pada baik. Ya, orang nang Musa Nabi Musa tok. Ya bisa dirasakan pada ya zaman ini. Ya percaya yakin ada neraka. Tapi ya nang jaba akhirnya pada guyang-guyu. Ya seolah-olah orang bedin yang neraka. Guyang-guyu orang pada ibadah marang Allah. Ya, anak maning takjub percaya yakin anane mati bakal kita orang semampan mati kabeh. Tapi orang prihatin. Ya, prihatin apa golek bekal atau istidad seakeh-akeh, golek bekal seakeh-akeh nggo urip sawise mati. Malah pada seneng-seneng pada bunga-bunga ayo ya. Ya, pada seneng-seneng pada bunga-bunga kayak seolah-olah pan urip terus yang dunia. Yang ketiga, ya wa ajib tu liman aikona bil hisabi kaifa ya'malu sayiat, yaitu saya juga takjub ya gumun ya terhadap seseorang yang meyakini ya orang tersebut meyakini adanya hisab, yaitu hari pembalasan ya, dan hari diperhitungkannya semua amal. Ya, orang meyakini adanya hisab, tapi haifa ya'malu sayiat. Kok orang tersebut sudah meyakini akan adanya yaumul hisab, malah ya banyak melakukan perbuatan amal buruk. Kaifa ya'malu sayiat. Katanya meyakini, percaya yakin ya terhadap adanya hisab, tapi malah ya bukannya ya namanya berbuat amal yang baik-baik, yang amal-amal yang baik-baik itu enggak, tapi malah kayak ya'malu sayiat, yang bersangkutan malah ya banyak melakukannya perlakuan atau amalan-amalan yang buruk. Dan ini yang kadang menjadi takjub ya. Tidak habis pikir, nah kayak gitu. Kalimat yang keempat, wa ajib tu liman aikona bil qadari kaifa yansibu ya wa fi khobarin akhor, dan tersebut dalam hadis lain ya kalimatnya kaifa yahzanu ya, bukan kaifa yansibu. Ini dalam hadis ini kaifa yansibu, tapi dalam hadis lain kaifa yahzanu. Artinya juga kangelan sama susah, yansibu kangelan, yahzanu susah. Nah, termasuk kayak gini, kayak seseorang yang sudah meyakini adanya ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang sudah meyakini atas adanya takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan manakala yang bersangkutan itu dalam keadaan susah, susah lagi keadaan kangenan. Ya, nah itu lebih kadang menggumunkan atau mentakjubkan. Ya, lagi susah, ya percaya anane takdir mayane ketentuan lagi takdirakan lagi keadaan susah atau kangelan. Ya itu tidak, kadang-kadang juga bersyukur. Masalah kayak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah. Yang mamanya sewaktu sendirinya itu dalam keadaan susah, kangenan, kan juga ada kemauan yang kuat, yang kokoh dalam pikiran dan juga hati sanubari untuk merubah. Ya, apalagi yang bersangkutan ya wajib tuh liman aikona ditakdiri atau bil qadari. Ya, kaifa yansibu ya wa fi khobarin akhor, ya wa fi khobarin akhor atau ukhra ya kaifa yahzanu. Ya, kalimatnya kaifa yahzanu,
Bukaya apa hale susah, bukaya apa hale kangelan sapa wong. Maka kalau seseorang yang sudah meyakini atas dasar adanya ketentuan Allah itu bisa rubah, maka yang merubah itu adalah orang yang bersangkutan bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah sesuatu apapun pada diri suatu kaum, ya suatu golongan atau sebaliknya secara individu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka itu ya mau merubahnya sendiri. Nah, itu yang lebih takjub lagi, ya lebih gawok, ya gawok atau takjub, ya itu terhadap diri orang yang orang tersebut itu melihat dunia dan juga menerimanya dunia tersebut dalam arti kata orang tersebut itu termasuk ahli dunia. Ahli dunia berarti orang tersebut itu hidupnya katakanlah bergelimpangan dengan melimpahnya dunia. Nek uang semakin katakanlah banyak melimpah, ya nilai-nilai materi dunianya itu lah apa kayak fayat ma'inu ilaiha, ya tidak tenang, ya orang bukaya apa anteng orang balan anteng, ya wong golet wong duwe dunia walaupun bodigare akeh, iya walaupun bodigare akeh ya ora tenang. Tanpa depan turu bae kayak ngono ingo kana jadi sing arane kon tenang pribe pikirane awan bengi diliputi dunia. Nah syarat dan apa setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ya kecuali itu, ya dengan banyak berpikir marang Allah maka hati-hati kalian akan lebih tenang. Mikir dunia lah tenang ya kowe apa nih dunyane akeh ya kowe apa maning sing akeh ana sing korupsi ana apa turune ora tenang ya kowe ya. Jadi dunia itu tidak bakal menjadikan pikiran dan juga hati seseorang itu nambah tenang ora. Nambah tenang tan cilikan wong cilik. Ya bagiannya yang orang dia kebutuhan tanggungan apa yang orang dia kebutuhan 10 ya kowe. Bagian duwe sing arane pitu ya durung nutup 10 kuwi ora tenang. Tapi ngaruh wis genep luwih sing 10. Nah, iya ayam wis tenang ya kowe ya. Wis jelikan ya. Jelikan bae ya kowe. Harus miliar-jaranmu, yun-yunan ya nambah ya mumet toh. Kalimat yang terakhir yaitu gawok ya takjub terhadap diri seseorang yang diri seseorang tersebut itu meyakini, mengimankan, yang meyakini adanya swarga. Ya kalau meyakini percaya terhadap adanya swarga, jadi orang yang bersangkutan juga kelak ya katakanlah yang diharapkan ya bisa masuk ke dalam surga. Tapi nyatanya apa? Takjub, ya takjub terhadap diri seseorang yang sudah mengimankan, beriman, yang meyakini adanya swarga, tapi yang bersangkutan wahwa la ya'malu bil hasanat. Orang yang selalu meyakini adanya swarga, juga mengidam-idamkan berharap kelak di akhirat juga bisa masuk ke dalam surga, tapi nyatanya la ya'malun hasanat. Orang yang bersangkutan tersebut tidak mengamalkan semua perbuatan-perbuatan amal soleh, amal kebaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semua itu muaranya pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muaranya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang namanya kunci miftahul jannah atau kunci swarga ya kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu. Nah, nah, kiranya karena waktu yang sudah jam sekian, ya maka untuk kegiatan taklim saya cukupi sampai di sini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.